Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Wildan Jordian Syahrehananda. Saya di sini akan membahas tentang bisnis internasional. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian bisnis internasional. Pengertian bisnis internasional sendiri sangatlah luas. Bisnis internasional adalah aktivitas bisnis yang melibatkan antara dua negara atau lebih, baik milih pemerintah maupun swasta. Kemudian, menurut John D. Daniels, bisnis internasional adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersil yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Menurut Ruckman dan Hodgetts, bisnis internasional adalah segala bentuk transaksi yang terjadi lintas batas negara untuk memenuhi kebutuhan individu maupun organisasi. Kemudian menurut Griffin dan Pustai, bisnis internasional adalah setiap transaksi bisnis antar pihak yang berasal dari lebih dari satu negara yang merupakan bagian dari bisnis internasional. Dan menurut Ball dan Wendell, bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini bukan hanya mencakup perdagangan internasional dan manufaktur di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Selanjutnya, istilah-istilah bisnis yang serupa. Masih dalam cakupan pengertian bisnis internasional, ada beberapa jenis bisnis yang seringkali dihubungkan dan dipersepsikan sama dengan bisnis internasional. Namun sebenarnya ada perbedaan yang cukup mendasar antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu bisnis domestik. Bisnis domestik adalah aktivitas yang mencakup lingkup dalam negeri saja. Ini jelas bertolak belakang dengan pengertian bisnis internasional. Kebanyakan bisnis domestik yang tetap bertahan pada aktivitas bisnis dalam negeri saja, biasanya karena menghindari tantangan untuk masuk ke pasar internasional dengan berbagai resikonya, seperti adanya batas perdagangan dan tarif bea cukai, perbedaan undang-undang, perbedaan bahasa dan budaya, serta faktor-faktor lain. Yang kedua yaitu bisnis multinasional. Perusahaan multinasional atau biasa disingkat PMN adalah perusahaan yang beroperasi di banyak negara, dan biasanya perusahaan ini sudah berada dalam skala besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor, pabrik, cabang di banyak negara. Sementara mereka menjadikan sebuah kantor sebagai kantor pusat di mana mereka mengkoordinasikan manajemen global. Yang selanjutnya yaitu bisnis global. Bisnis global adalah aktivitas bisnis yang melampaui batas-batas negara serta terkoneksi hingga pada level kultural, politik, dan ekonomi. Perusahaan bisnis global sendiri merupakan unit bisnis yang telah memiliki kantor pusat di banyak negara dengan sistem pengambilan keputusan desentralisasi. Biasanya perusahaan global memiliki ciri-ciri distribusi yang sudah ekspor, memiliki unit produksi di luar negara asal, dan melakukan aliansi dengan perusahaan asing. Meskipun bisnis internasional sering dianggap sebagai lanjutan dari bisnis domestik, namun bisnis internasional adalah sesuatu yang berbeda, terutama dalam segi lingkungan bisnis dan aktivitas operasional. Perbedaan lingkungan bisnis bisa berupa perbedaan budaya, kebiasaan sosial, hukum, peraturan pemerintah, stabilitas politik, dan lain sebagainya. Di mana hal ini
membuat bisnis internasional memiliki cakupan yang lebih kompleks. Maka dari itu, bisnis internasional umumnya memiliki lebih banyak risiko daripada bisnis domestik. Selain itu, dari segi aktivitas operasional, bisnis internasional cenderung lebih sulit dilakukan dan membutuhkan pendanaan yang lebih besar untuk mengelola kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah tipe-tipe bisnis internasional. Umumnya ada 4 jenis tipe bisnis internasional yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Di antaranya yaitu foreign trade. Jenis inilah yang seringkali dilakukan oleh sebagian besar negara. Jenis foreign trade ini cenderung seperti aktivitas ekspor-impor barang. Dalam kegiatan ekspor-impor, objek barang yang diperjualbelikan adalah dalam bentuk komoditas atau visible physical goods, yaitu barang yang wujudnya kelihatan. Yang kedua yaitu trade in service. Berbeda dengan foreign trade, yang objek jualannya adalah barang berwujud. Trade in service adalah bisnis internasional yang objek barangnya adalah intangible goods atau barang tidak berwujud. Contohnya berbagai layanan jasa seperti hotel, asuransi, konsultan, perbankan, biro perjalanan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu portfolio investment. Selain jual beli barang atau jasa, bisnis internasional juga bisa berbentuk investasi keuangan yang dilakukan di negara lain. Portfolio investment sendiri adalah investasi dalam bentuk sekelompok aset termasuk transaksi dalam ekuitas, sekuritas seperti saham biasa atau sekuritas hutang seperti obligasi dan semacamnya. Yang keempat yaitu direct investment. Berbeda dengan portfolio investment yang menanamkan modalnya dalam bentuk sekuritas, direct investment adalah investasi secara langsung atau penanaman modal asing di mana investor dalam lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain. Investasi lintas negara ini bisa berupa penanaman modal dalam jangka waktu yang lama dari investor satu negeri ke perusahaan dalam negeri lainnya, sehingga direct investment biasanya melibatkan 2 negara sekaligus. Selanjutnya adalah manfaat bisnis internasional. Manfaat yang pertama yaitu manfaat bagi perusahaan. Bisnis internasional dapat bermanfaat untuk meluaskan pasar bagi suatu perusahaan. Hal ini membuat produksi barang bisa dilakukan secara lebih efisien, tanpa takut lagi jumlah hasil produksinya melebihi batas. Selain itu, dengan adanya perdagangan internasional, perusahaan juga dapat menjalankan beberapa mesin produksinya secara maksimal, yang nantinya dengan begitu akan meningkatkan produktivitas dan tentunya mampu meningkatkan pendapatan dan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Yang kedua, manfaat bagi negara. Manfaat bisnis internasional untuk negara yang pertama adalah membuka lapangan kerja. Adanya perdagangan internasional mendorong pembangunan industri-industri baru untuk memenuhi permintaan produk di berbagai negara. Dengan dibukanya industri baru, tentu akan membuka lapangan kerja baru. Bahkan di beberapa negara, adanya perdagangan internasional dapat mengurangi tingkat pengangguran, dan dengan dibukanya lapangan kerja yang semakin luas, maka masyarakat semakin mudah dalam mencari pekerjaan dan produktivitas. Yang kedua yaitu membentuk hubungan baik antar negara. Bisnis internasional ini juga bermanfaat untuk membentuk relasi baru dengan negara-negara satu dan negara yang lainnya.
Dengan adanya hubungan antar negara yang baik, kerjasama yang dilakukan tentu berpotensi berkembang ke banyak sektor perdagangan. Selain itu, kerjasama yang dilakukan juga berpengaruh dalam bidang lainnya seperti budaya politik, pendidikan, teknologi, ataupun militer. Yang ketiga yaitu kebutuhan hidup semakin mudah terpenuhi. Manfaat ini yang bisa dirasakan dengan adanya perdagangan internasional, yaitu memudahkan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Setiap negara pasti memiliki sumber dayanya masing-masing. Misalnya kondisi geografis, iklim, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Dengan begitu, komoditi yang dihasilkan pun juga akan berbeda-beda. Dan dengan adanya perdagangan internasional ini, maka akan memudahkan setiap negara untuk memenuhi segala kebutuhan yang belum bisa diproduksi secara lokal ataupun di dalam negeri. Untuk manfaat yang selanjutnya yaitu transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya perdagangan internasional yang berperan sebagai sarana penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, terutama dari negara maju ke negara berkembang. Perdagangan internasional memungkinkan bagi satu negara untuk mengekspor barang-barang yang berbasis kecanggihan teknologi seperti mesin dan alat-alat modern lainnya. Dengan begitu, kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan bisa disebarkan ke negara-negara yang belum memiliki teknologi tersebut. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kemakmuran suatu negara. Perdagangan internasional juga memiliki manfaat untuk meningkatkan pendapatan negara yang terlibat. Hal ini bisa terjadi karena adanya aktivitas jual beli yang saling menguntungkan antara negara satu dengan negara lainnya. Bagi produsen barang, perdagangan internasional bisa mendatangkan profit yang tinggi. Dan dengan mengerek angka penjualan produk atau jasa ke berbagai negara, meskipun dengan sedikit hambatan tarif atau non-tarif. Sementara bagi konsumen, mereka mengalami kemakmuran dengan kebutuhan yang terpenuhi. Kebutuhan suatu barang yang belum tersedia di negaranya bisa diambil atau diimpor dari negara lain tanpa kesulitan. Selain itu, negara secara luas juga mendapatkan keuntungan dari adanya perdagangan internasional. Dengan meningkatkan nilai ekspor, maka sumber devisa negara juga semakin tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.